Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancangkan, dengan iman teguh ikhlas, gelorakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Baiklah pemirsa, sesuai dengan Mars Polri bahwa Kepolisian Republik Indonesia dituntut tugas sempurna menegakkan hukum negeri menjadi pandu pertiwi, di mana etos kerja selalu dikobarkan dan kemampuan dikembangkan. Maka sesuai kata yang diucapkan bahwa kepolisian berkenan tetap membuka diri apabila ada temuan baru dalam kasus Yodi Prabowo yang sebelumnya diduga kuat bunuh diri, maka dengan menggelorakan kebenaran dan keadilan dalam jiwa pengabdian setelah mengevaluasi kembali temuan sebelumnya, maka besar harapan kami kepolisian akan menyampaikan merilis terbaru kasus meninggal dunia Yodi Prabowo. Besar harapan kita kepada polisi karena kebenaran tetap harus disampaikan walaupun terasa pahit. Diam itu adalah selemah-lemahnya iman dan diam itu adalah puncak dari kezoliman. Jangan sampai penjahat merasa benar karena orang-orang baik dan para penegak hukum diam. Dan sia-sialah Tuhan menganugerahkan otak untuk berpikir, hati untuk merasa, mata untuk membaca, jempol untuk mencari, dan mulut untuk berkata. Zaman sekarang harus ada yang berani rugi, berani mati, tahan uji. Kebenaran, keadilan kita cari, buat rakyat di kampung kita sendiri. Selamat datang para pemirsa, semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dalam bertugas, keselamatan dalam bekerja, kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Jumat 23 Oktober 2020, tepat 105 hari saudara kita Yodi Prabowo ditemukan meninggal dunia di pinggir dinding pembatas tol Jakarta Outer Ring Road Ulu Jami. Pada minggu keempat bulan Juli kita sudah sama-sama pahami bahwa temuan saat itu tentang kasus meninggalnya almarhum Yodi Prabowo adalah diduga kuat bunuh diri. Dan kepolisian tetap membuka diri apabila ada temuan baru. Dalam rangka mengayomi dan melindungi masyarakat sekaligus dalam rangka menuju kepolisian Republik Indonesia yang profesional, modern, dan terpercaya, maka besar harapan kita kepolisian berkenan mengevaluasi kembali atas dugaan kuat bunuh diri Yodi Prabowo, di mana seiring berjalannya waktu terdapat analisa baru. Dapat kami sampaikan ada yang tidak biasa. Pertama, ada 2 jenis luka, bukan 2 tempat yang kami anggap janggal, tapi 2 jenis luka di mana yang satu adalah luka tusukan di dada dan satunya adalah luka sayatan atau irisan di leher. Luka di dada bagian kiri menunjukkan kalau korban menusuk menggunakan tangan kanan dan ini memang sesuai karena korban tidak kidal. Namun, luka sayatan di leher dari kanan ke kiri menunjukkan kalau korban menggunakan tangan kiri. Jadi, pada saat kesakitan korban merubah genggaman pisau dari tangan kanan ke tangan kiri dan ini jelas tidak biasa. Ditambah pada saat ditemukan pisau tidak ada dalam genggaman. Biasanya pada kasus bunuh diri dengan senjata tajam, pisau masih ada dalam genggaman tangan korban. Hal tersebut disebabkan oleh kekakuan yang muncul seketika pada otot-otot tangan korban akibat letupan emosional menjelang kematiannya atau yang dikenal dengan istilah cadaveric spasm. Kemudian, dari lebam mayat di bahu atau pundak, lebam mayat muncul 1-6 jam setelah kematian dan lebam mayat selalu muncul di bagian terendah dari tubuh korban karena mengikuti hukum gravitasi. Jadi, 1-6 jam setelah kematiannya, jenazah harusnya dalam keadaan telentang, punggung di bawah. Nyatanya,
korban ditemukan dalam keadaan telungkup. Artinya, korban berubah posisi setelah kematiannya. Kita dapat mengetahui bahwa korban positif amfetamin dari urin. Kebetulan pada korban masih terdapat urin, padahal sudah lebih dari 48 jam setelah kematian. Ini biasanya terjadi pada korban yang meninggal dunia dalam keadaan tertidur karena kandung kemihnya penuh. Kita perkirakan korban meninggal dalam keadaan tenang, rileks, dan kita akui bahwa kepolisian hanya menyampaikan tes urin untuk narkoba tapi tidak untuk obat tidur atau obat bius. Yang kita lakukan semata-mata karena kecintaan kita kepada kepolisian. Orang yang cinta akan memberikan perhatian lebih kepada yang dicintainya. Orang yang cinta akan senantiasa mendampingi yang dicintainya. Orang yang cinta akan memberitahu apabila ada salah langkah yang dilakukan oleh yang dicintainya. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa kita tidak menunjukkan pembunuhnya sampai saat ini di channel ini? Kalau kita diminta mencari pembunuhnya, mengumpulkan bukti-bukti, dan menyerahkan kepada polisi, lalu siapa sebenarnya yang menjadi polisi di sini? Perlu menjadi perhatian. Kalau polisi menembak penjahat, itu prestasi. Tetapi, kalau masyarakat menangkap penjahat, itu dibui. Apa buktinya? Ada 2 satpam divonis bersalah karena menangkap pencuri. Ada yang menangkap maling sepeda malah dipenjara. Mohon dipahami, kita memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Kita masyarakat yang bayar pajaknya dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan aparat negara. Jadi sampai saat ini, kita dengan berat hati tidak menunjukkan pelakunya di channel ini. Kita hanya melaporkannya kepada kepolisian, mohon pemirsa menjadi maklum, dan Pak Polisi dapat menindaklanjutinya. Demi kebaikan kita semua, demi menuju kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Bayangkara harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuan ku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancangkan, dengan iman teguh ikhlas, gelorakan kebenaran dan keadilan, jiwa pengabdianku, lindungi ayomi layani masyarakat, Bayangkara Jaya. Zaman sekarang harus ada yang berani, berani rugi, berani mati, tahan uji. Kebenaran, keadilan kita cari, buat rakyat di kampung kita sendiri.